pada konferensi pers ini saya akan mengangkat tajuk tema sambutan saya pada siang hari ini, yaitu kartel Amerika Latin menyasar sentra pariwisata Indonesia. Tajuk ini sebagai bentuk peringatan atau warning seluruh elemen bangsa, sekaligus untuk membangkitkan kewaspadaan terhadap ancaman pergerakan kartel Amerika Latin yang terus mengekspansi pasar narkoba di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan narkoba atau isu-isu narkoba dalam Astacita dan menjadi salah satu program prioritas sebagai landasan moral dan motivasi bagi penegak hukum untuk terus melakukan perlawanan dan perang terhadap jaringan sindikat narkoba. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba secara efektif dengan capaian hasil kerja yang optimal. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah, khususnya para pimpinan kementerian lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kemenko Polkam yang selama ini terus menjaga komitmen dan saling menguatkan jalinan kolaborasi dalam rangka bersama-sama mewujudkan Astacita Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa BNN beserta jajaran dan seluruh anggota Des Pemberantasan Narkoba selalu berupaya menyampaikan secara periodik dan terbuka kepada publik perihal hasil pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan di seluruh dan dilakukan jajaran BNN dari tingkat pusat dan daerah yang bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Penyampaian secara periodik ini sebagai bentuk pertanggungjawaban BNN kepada publik terkait penggunaan anggaran negara untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat akan kami pertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk melindungi dan menyelamatkan segenap bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan narkoba. Pada periode Juni sampai dengan Juli 2025, jajaran BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba terus konsisten berkolaborasi melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi ini berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 84 kasus dan menangkap tersangka sebanyak 136 orang yang terdiri dari 129 WNI dan 7 WNA yang berkebangsaan Malaysia, Brasil, dan Afrika Selatan. Pengungkapan berbagai kasus narkoba ini terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Total barang bukti narkoba yang berhasil disita dalam operasi ini sebanyak 561 kg yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 337,3 kg, ganja 219,8 kg, ekstasi 3.152 butir, kokain 3 kg, ganja sintetis 40 gram, dan beberapa bahan kimia prekursor narkotika dalam bentuk padat sebanyak 3,2 kg dan bahan cair sebanyak 4,7 liter. Yang terakhir ini adalah upaya membuat laboratorium clandestine di wilayah Sumatera Utara dan kita berhasil memberhentikan upayanya. Berdasarkan jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita, kita dapat mencegah tergerusnya uang masyarakat
untuk pembelian narkoba kurang lebih 852 miliar rupiah dan mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat kurang lebih 1,4 juta jiwa manusia. BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba berkomitmen akan terus melakukan pengembangan informasi dan investigasi, mengejar pihak-pihak lain yang terkait dengan para tersangka yang tertangkap untuk mengungkap struktur jaringan sindikat narkoba secara komprehensif, termasuk mengungkap seluruh aset dari hasil bisnis gelap narkoba. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba yang kita rilis pada hari ini, terdapat satu kasus penting yang harus menjadi perhatian bersama untuk mengantisipasi perkembangan ancaman kejahatan narkoba global, yakni kasus penyelundupan kokain seberat lebih dari 3 kg oleh warga negara Brazil melalui Bandara Udara Internasional Gusti Ngurah Rai pada tanggal 13 Juli 2025. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkoba, bahwa tren penyelundupan kokain ke Indonesia cenderung semakin intensif. Aparat penegak hukum beberapa kali mengungkap kasus penyelundupan kokain di berbagai daerah, baik yang diselundupkan melalui jasa ekspedisi atau metode hand carry oleh kurir dengan tersangka warga negara asing. Peningkatan intensitas kasus penyelundupan kokain di Indonesia menunjukkan adanya angka penyalahgunaan kokain yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan intensitas penyelundupan kasus kokain ini mengindikasikan telah terbentuknya jaringan kartel narkoba Amerika Latin yang memproduksi kokain dengan jaringan domestik dalam rangka memperluas pangsa pasar kokain di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi tujuan destinasi wisata. Ancaman kartel narkoba Amerika Latin ke Indonesia diindikasikan sebagai dampak kebijakan pemerintah Amerika yang menyebutkan atau menempatkan sebagai organisasi teror asing yang akan terus diburu dan diperangi. Selama ini para kartel narkoba Amerika Latin inilah yang menyelundupkan dan memasok kokain ke Amerika Serikat. Hadirin yang saya hormati, pengungkapan kasus penyelundupan kokain oleh aparat yang semakin meningkat di beberapa daerah memberikan peringatan kepada penyelenggara sistem pengamanan jalur perlintasan barang dan orang agar semakin protektif dan adaptif dengan potensi berbagai modus operandi sindikat narkoba internasional. Data menunjukkan bahwa warga negara asing, khususnya wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia setiap tahun jumlahnya lebih dari 10 juta orang. Warga negara asing yang datang ke Indonesia bukan hanya sekedar melakukan perpindahan fisik, namun mereka juga membawa barang dan berbagai gagasan-gagasan, termasuk di dalamnya gagasan kejahatan, nilai-nilai budaya ataupun motif-motif kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, sistem pemeriksaan dan pengawasan arus lalu lintas barang dan orang dari luar negeri harus semakin ditingkatkan untuk memastikan setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia dalam kondisi bersih dari berbagai motif kejahatan, baik kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menghimbau kepada seluruh petugas pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas barang dan orang, para pelaku industri pariwisata, pelaku industri manufaktur, dan segenap elemen masyarakat agar selalu menunjukkan sikap keramatamahan kepada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai cerminan keluhuran budaya bangsa. Namun saya juga mengingatkan agar semakin waspada terhadap berbagai potensi ancaman keamanan nasional akibat terjadinya peningkatan arus pergerakan warga negara asing ke Indonesia. Saat ini perhatian terkait perkembangan ancaman keamanan nasional, khususnya ancaman kejahatan narkoba, menjadi sangat penting. Karena bangsa Indonesia sedang fokus menggencarkan berbagai program pembangunan sumber daya manusia untuk melahirkan generasi unggul, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Kita semua berkewajiban mensukseskan program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menjaga dari berbagai faktor penghambat
misi pembangunan manusia Indonesia. Salah satunya menjaga dari ancaman kejahatan narkoba dan kejahatan lainnya yang dapat mendegradasikan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.